Mari kita serahkan ibadah kita ke dalam pengasihan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Kita aminkan bersama-sama. Amin. Kami silakan berkembali. Mari kita bersama-sama kembali mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Kita muji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 bait yang pertama. Mari kita bersama-sama, kita merendahkan diri kita mengucap syukur kepada Tuhan, dan sekaligus kita mengaku segala dosa. Mari kita berdoa. Keagungan kemuliaan kami aturkan dari Gusti Allah atas anugerah cinta kasih yang senantiasa Engkau limpahkan dalam iman. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu sudah menyertai memberkati kami. Kasih-Mu sudah memberikan segala sesuatu terindah terbaik dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menikmati sukacita-Mu dan kami senantiasa boleh mengucap syukur kepada-Mu. Bapa di surga, pada saat itu kami bersama-sama mengucap syukur karena Engkau boleh satukan kami dalam persekutuan kasih dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami masing-masing. Bapa di surga, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau berkati setiap puji-pujian kami, berkati doa-doa kami, sehingga persekutuan yang kami lakukan sungguh menjadi kepujian kemuliaan bagi nama-Mu dan sungguh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, dalam sukacita kami juga menyadari bahwa hidup dan kehidupan kami penuh dengan kelemahan dan kepapahan. Pada saat Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami juga mau mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah Bapa dan sucikan kuduskan kami, dan urapi kami dalam urapan kuasa-Mu, supaya hari-hari kami ke depan kami dapat melakukan kehidupan yang terindah dan terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama juga dalam sukacita kami rindu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Bapa, jika sebentar kami membaca firman-Mu, Tuhan, tuntun bimbing kami, mampukanlah kami dan membaca, mendengar, dan memahami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga Tuhan, seluruh rangkaian ibadah kami dan seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam ibadah kami serahkan semua dalam Tuhan. Inilah Bapa surga kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita membaca firman Allah sebagai bacaan kita pada minggu ini sesuai dengan ketetapan amanat gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dalam kitab Kejadian, kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 50 Kejadian pasal 50 ayat 16 sampai 21.
Dengan berikut, Yesus menghiburkan hati saudara-saudara. Ketika saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudara dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadaku. Maka sekarang ampunlah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian padanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tapi Yusuf berkata pada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap orang mendengar firman-Nya dan yang memelihara dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama kita mendengar petunjuk hidup baru. Kita mendengar petunjuk hidup baru dalam kitab Kolose. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Kami silakan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita sebelum dengarkan firman Allah, kita bersama-sama kembali memuji Tuhan dengan menyanyi dari NKB nomor 3. NKB nomor 3, kita nyanyikan baitnya pertama. Mendengar suaranya, Bapa demi Tuhannya, rindu dipadanya seperti hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
mari kita bersama-sama kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama merendahkan diri kita depan Allah, kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang hidup. Kami merindukan kehidupan kasih-Mu melalui kebenaran firman. Pada saat ini Tuhan, kami merindukan urapan kuasa-Mu mengurapi kami sekalian. Hamba-Mu yang menyampaikan firman dan seluruh sidang jemaat mendengar. Mampukanlah kami untuk dapat menyampaikan firman dan mampukanlah kami untuk memahami dan mengerti, sehingga firman yang kami dengar akan hidup, berkarya dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama buka firman Allah sebagai dasar pelayanan firman Tuhan kita pada minggu ini, yaitu dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Injil Matius pasal 18. Di Matius pasal 18 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35 yang demikian beritanya. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengatakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar padanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon padanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada al-gudu sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini Yesus mengajarkan tentang sikap atau kehidupan untuk saling mengampuni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kenapa Yesus mengajarkan untuk hidup saling mengampuni? Hidup mengampuni tentunya memberikan dampak yang positif, dampak yang baik dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biasanya kalau kehidupan kita sudah belajar mengampuni, kita tidak terbeban lagi, kita tidak dibelenggu oleh dosa lagi. Tapi kalau kita bersama-sama tidak punya jiwa mengampuni, kita tetap mendendam, kita tetap tidak mengampuni saudara-saudara kita, biasanya apa? Ada muncul banyak pikiran jahat. Saya akan membalas kejahatannya, saya akan buat dia celaka, dan lain sebagainya. Dan ketika jiwa tidak mengampuni, ada kehidupan dosa yang masih terus membebani dan membelenggu hidup dan kehidupan manusia. Oleh sebab itu Yesus tidak mengendaki itu. Oleh sebab itu pada saat Petrus bertanya, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita bersama-sama membaca sampai 70 kali 7 kali, kalau kita hitung secara matematika masih bisa dihitung. Tapi maksud Tuhan Yesus adalah dengan perkataan ini berarti pengampunan, jiwa untuk mengampuni, jiwa untuk mengasihi dalam kehidupan orang percaya anak Tuhan sebanyak tanpa batas. Sampai kapanpun kita harus mengampuni saudara-saudara kita. Karena dengan jiwa mengampuni tadi, Bapak Ibu Saudara, apa yang saya katakan awal, kita tidak akan terbeban, kita tidak akan terbelenggu oleh kehidupan dosa, kita tidak ada punya rasa kebencian kepada saudara kita. Tapi justru ketika kita bertemu saudara kita yang pernah berbuat dosa terhadap kita, yang pernah melakukan kesalahan terhadap kita ada sukacita karena kita memandang mereka sebagai saudara kita, bukan musuh kita, bukan orang yang kita benci, bukan orang yang harus kita jauhi, tapi justru kita bersama-sama datang kepadanya, menjadi berkat dalam kehidupannya dan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika jiwa kehidupan manusia yang menjadi orang yang tidak bisa mengampuni, itu biasanya kehidupannya juga akan menjadi kehidupan yang dibelenggu oleh kehidupan dosa terus. Itulah yang terjadi, dan itulah yang senantiasa diingatkan oleh Tuhan Yesus. Biasanya kalau orang yang tidak mengampuni, masih terjadi sikap perseteruan, sikap perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, bahkan suka menjadi roh pemecah, kedengkian, dan lain sebagainya. Itulah kehidupan yang senantiasa ada dalam kehidupan orang yang tidak mempunyai jiwa mengampuni. Oleh sebab itu Yesus pun bagaimana belajar jiwa pengampuni itu diajarkan sejak awal. Bahkan Yesus ketika harus berhadapan dengan kayu salib, ketika Yesus diolok-olok, ketika Yesus diperlakukan tidak semestinya harus dialami Yesus. Yesus hanya berkata dan memohon kepada Bapa, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mau memplongkan, Yesus mau membuat kehidupannya menuju jalan salib untuk menyatakan karya kasih penyelamatannya betul-betul dengan sukacita, bukan dengan amarah, bukan dengan sakit hati, bukan karena terpaksa dan terusnya, tapi dengan sukacita. Oleh sebab itu supaya dengan sukacita ia bisa sampai kepada karya kasih penyelamatannya, ia dengan dengan besar hati, dia dengan segala kerendahannya ia meminta kepada Bapa, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, demikian juga apa yang pernah dilakukan Stefanus ketika ia dirajam dengan batu sampai mati. Justru ia berdoa, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bapak Ibu Saudara,
Kehidupan demikian bukan hal yang gampang, saudara. Kalau kita disakiti orang, ketika kita dikecewakan orang lain, sikap untuk mengampuni tidak segampang apa yang kita dengar. Tapi Bapak Ibu Saudara, ini pesan firman Allah. Walaupun tidak mudah, walaupun ini sulit, kita harus belajar dan kita harus mau seperti Yesus. Kita mau belajar mengampuni. Dan seperti bacaan kita juga pada hari ini, bagaimana Yusuf ketika diperlakukan oleh saudara-saudaranya, ia dijual sampai ia menjadi budak dan kemudian sampai dia dipenjara di Mesir. Tapi akhirnya ia dipercayakan oleh Firaun menjadi orang nomor 2 di Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga Yusuf kemudian melihat bahwa itulah cara Tuhan untuk menolong dia dan menolong saudara-saudaranya. Mungkin kalau Yusuf tidak dijual oleh saudara-saudaranya, tidak sampai ke Mesir, mungkin sekali mereka semua saudara-saudara akan kelaparan dan bahkan mati kelaparan. Dan itulah yang sudah diberikan Tuhan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita bersama-sama dalam kehidupan kita terus memikirkan ukuran kita. Tapi kita diumpamakan di sini tentang kerajaan surga bagaikan seorang hamba tadi. Hamba harus mempunyai sikap belas kasihan dalam kehidupannya. Di mana seorang hamba di sini katakan, ia juga ketika ada orang berhutang, kita bersama-sama dibaratkan dalam kehidupan ini, kita ini sebenarnya punya hutang yang mahal terhadap Yesus. Apapun yang sudah kita jual, saudara, kita tidak bisa melunasi hutang kita. Kita tidak bisa membayarnya atas berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan, bahkan atas hutang-hutang yang diberikan oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan sudah membayarnya dengan pengorbanan kasih-Nya, pengorbanan keselamatannya dalam kehidupan kita, kita pun tidak bisa membayar kebaikan Tuhan. Semuanya terjadi oleh karena belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita pun kita diajak untuk memiliki sikap peduli, sikap kekal terhadap lingkungan. Kita bersama-sama belajar untuk mengasihi, menghargai orang lain. Bahkan ketika ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita sungguh-sungguh menolong mereka dengan tulus hati, dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah yang sudah diajarkan oleh Kristus Yesus. Kita bersama-sama diajak melakukan segala sesuatu dengan tulus hati, dengan segenap hati kita. Itulah yang dikatakan dalam hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budi. Demikian juga kehidupan demikian kita harus dipraktikkan dalam kehidupan terhadap sesama. Karena kehidupan demikian akan membawa kehidupan yang lebih baik dan akan memberikan kehidupan yang membawa sukacita. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersama-sama juga mempunyai jiwa untuk mengampuni, itu akan mendatangkan kasih, itu akan mendatangkan sukacita, itu akan mendatangkan damai sejahtera, itu akan mendatangkan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan bahkan kita bersama-sama dapat lega. Hati kita pun bergembira. Hati yang gembira adalah berkat, hati gembira adalah menjadi obat dan menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Ini yang diharapkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah pengajaran yang sudah dibuat oleh Yesus kepada murid-muridnya, dan hari ini kepada saya dan saudara-saudara sekalian. Sebab itu, mari kita bersama-sama jauhkanlah sikap untuk dendam, untuk tidak mengampuni. Tapi lakukanlah apapun yang sulit, apapun yang berat. Walaupun kita disakiti orang lain, dibenci orang lain, bahkan mungkin orang lain memfitnah kita dan lain sebagainya. Tapi lakukanlah kasih, sukacita yang mengampuni. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita tidak hanya disuruh mengasihi orang yang baik kepada kita, bahkan kita harus mengasihi orang-orang yang memusuhi kita, mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang-orang dan mendoakan mereka supaya mereka diberkati oleh Tuhan,
supaya pada akhirnya mereka pun juga diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bersama-sama dapat melakukan kehidupan yang demikianlah, inilah yang sebenarnya menjadi murid-murid Tuhan. Jadi mulai pesan firman hari ini, kita bersama-sama diajak, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena kehidupan demikian, kehidupan yang akan menjadi berkah bagi kehidupan kita. Mari keadaan kita juga seperti kasih Yesus. Kita mendatangkan kasih, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera. Kita mendatangkan kebaikan, kita mendatangkan keselamatan di dalam kehidupan kita, karena itulah tugas dan panggilan kita. Dan kita bersama-sama mari menjauhkan kehidupan kita dari perseteruan, kebencian, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah dalam kehidupan kita, bahkan kehidupan untuk saling bermusuhan dalam kehidupan ini. Mari itu jauhkan dari kehidupan kita. Karena kehidupan demikian, kehidupan yang tidak menguntungkan. Karena kita bersama-sama juga diingatkan dalam kitab Galatia, bagaimana hidup dipimpin dalam roh dan hidup dipimpin dalam daging. Kita bisa bersama-sama membaca dalam kitab Galatia pasal 5. Di situ jelas bagaimana kehidupan yang dipimpin oleh kehidupan daging, termasuk sikap-sikap orang yang tidak punya jiwa pengampunan, yaitu perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persekutuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Karena semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kuperbuat dulu, banyak, jangan lakukan hal demikian. Dan buah daripada kehidupan dalam yang dipimpin oleh kehidupan roh jelas sekali. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, lemah lembutan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal. Inilah yang harus kita lakukan, inilah yang harus kita kerjakan. Dan yang kita jauhi adalah kehidupan kedagingan, kehidupan yang tidak mempunyai jiwa mengampuni. Mari kita jauhkan dari kehidupan kita. Dan kita mohon kekuatan Allah supaya itu memampukan kita sekali. Tuhan memberkati kita melalui firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kita masuk dalam saat teduh dan kita bersama-sama berdoa. Kita bersama-sama bertanya dalam diri kita, masihkah sering kita sudah mengampuni kehidupan saudara? Ataukah kita juga masih sering tidak mau mengampuni saudara kita? Jawabannya dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita masuk dalam saat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sungguh mengingatkan kami. Kami jujur Bapa secara manusia, kami seringkali masih dibelenggu dengan kehidupan untuk sulit untuk mengampuni. Tapi kasih Tuhan pada saat yang menasihati kami, supaya kami terus belajar membiasakan hidup kami untuk mengampuni saudara kami, supaya hidup dan kehidupan kami boleh keluar dari kehidupan berdosa dan pelayan Tuhan kendaki dalam kehidupan Tuhan pada saat ini dan pada hari ini pada kami. Tuhan rindukan kami semua orang-orang sedang menerima anugerah kasih keselamatan. Kami tetap diselamatkan,
kami beroleh kekuatan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Bukan kami dibelenggu oleh dosa-dosa kami. Bukan kami terus membiarkan diri kami disesatkan oleh pikiran-pikiran kami. Bapa surga, oleh sebab itu kami mohon, biarlah firman yang indah yang sudah Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami, Tuhan materai dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan mampukan kami untuk melakukannya, sehingga hidup kami sungguh-sungguh hadir untuk menjadi berkat dan menjadi karya kasih keselamatan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapa surga, terima kasih. Pada saat Tuhan kami juga mau menyatukan hati dan pikiran kami bersama seluruh jemaat-jemaat Tuhan dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami menaikkan syafaat kami, Bapa. Tuhan berkati kehidupan gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa, gereja-gerejamu, baik secara fisik terlebih-lebih secara rohani. Baik gereja-gerejamu secara pribadi, baik gereja-gereja Tuhan dalam keluarga, gereja-gereja Tuhan dalam jemaat. Tuhan berkati kami. Berkati ya Bapa setiap persekutuan kami. Berkati juga dalam kami melaksanakan tugas dan panggilan gereja. Mampukanlah kami terus melakukan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di dalam Tuhan, dimanapun Tuhan mempercayakan kehidupan kami. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, jika kami bersama-sama, sebentar kami juga akan melaksanakan kegiatan ibadah di gereja. Demikian juga kegiatan ibadah di rumah. Tuhan, dalam kegiatan-kegiatan yang kami mau lakukan Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik sehingga semua apa yang kami programkan, apa yang kamu rencanakan boleh terlaksana dan berjalan dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Oleh sebab surga biarlah semuanya Bapa kami serahkan, pertaruhkan di dalam Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, saat ini Tuhan kami juga mau serahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, vikaris, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu. Tuhan berkati kami, pakai kami bersama-sama untuk terus melayani Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, Engkau berkati dalam kehidupan program-program kerja kami. Walaupun dalam pandemi virus corona ini Bapa, kami bersama-sama ada banyak program yang tidak dapat kami laksanakan. Kami percaya Tuhan terus menyertai, memberkati dalam program-program yang dapat kami laksanakan. Oleh karena surga, biarlah semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Bapa surga, demikian juga dalam kehidupan kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan juga berkati kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Baik kami selaku orang tua, anak-anak, remaja dan pemuda, kami orang tua yang sudah jomblo, janda juga anak yatim piatu, orang yang terpenjara, orang yang tersisihkan. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan mengasihi kami, dan kami serahkan juga Tuhan seluruh harapan kami, rencana masa depan kami. Tuhan juga menuntun dan memberkati kami. Bapa surga, demikian juga Tuhan dalam kehidupan jemaat-jemaat dalam berbagai masalah. Tuhan juga menolong dan mengeluarkan dan memberikan jalan keluar kepada jemaat-jemaat yang menghadapi persoalan. Bapa surga, jemaat-jemaat yang sakit juga Tuhan jamah, Tuhan tahirkan, Tuhan sembuhkan dan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tetap sehat oleh karena kasih pertolongan-Mu. Bapa surga, demikian juga Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang oleh karena anugerah-Mu dipenuhi sukacita dan syukur kepadamu Tuhan. Terimalah ucapan syukur jemaat-jemaat-Mu, dan tambahlah karunia, tambah karunia berkat dan sukacita, sehingga mereka semakin mengucap syukur kepadamu. Bapa surga, demikian juga Tuhan, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami dari tingkat tinggi sampai daerah. Tuhan berkati aparat pemerintahan kami. Biarlah mereka Tuhan, mereka boleh menjadi perpanjangan tangan kasih. Tuhan juga mampukanlah mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, dan demikian juga untuk dapat keluar dari pandemi virus corona ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, memberkati para medis, memberkati para peneliti-peneliti untuk vaksin COVID-19 ini Bapa, supaya semuanya diberkati oleh Tuhan dan semuanya dapat dituntaskan, sehingga
Corona boleh berlalu di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan tengah-tengah jemaat dan tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa surga. Demikian juga Tuhan seluruh kehidupan kami, rencana masa depan kami selanjutnya, pelayanan kami serahkan pertaruhkan semua dalam Tuhan. Tuhan yang kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, inilah seluruh doa kami. Semuanya kami mohonkan, mintakan Bapa dan segala kehendak kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan kita, karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita bersama-sama. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita mendengar pengantar untuk persembahan kita. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Amsal 3 ayat 9. Mari kita kembali berdoa untuk persembahan kita. Bapa, sungguh banyak berkat-berkat tak terhitung. Sungguh kami bersama-sama bersyukur Tuhan atas kebaikan. Pada saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami bawa sebagian berkat yang sudah kami terima. Kami jadikan sebagai buah ungkapan syukur kami. Terimalah Tuhan persembahan syukur kami, dan berkatilah agar dari persembahan syukur ini boleh menjadi pujian kemuliaan bagi nama. Bapa surga juga berkati sisa-sisa berkat yang masih ada kepada kami, apabila kami menggunakannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga semuanya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan memberikan kecukupan dalam kehidupan kami. Bapa surga, bersama juga kami serahkan tubuh roh jiwa kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan bagi kita. Kami serahkan Bapa persembahan syukur ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari sementara persembahan kita kumpulkan, kita bersama-sama kita kembali mengagungkan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap jemaat nomor 146. 146 bagian pertama. Mari kita bersama-sama baik berdiri, kita bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita, dan setelah kita ikrarkan bersama-sama, kita bersama-sama akan mengakhiri dengan menyanyi Haleluya, Haleluya, Haleluya. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan mengakhiri Aku percaya. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal dari kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, Persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
mari kita bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita bersama-sama mengakhiri berkat Tuhan. Dan setelah berkat Tuhan kita sambut dengan amin amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.